Karena gue cukup sering nggak ngebales, dia kayak sampai maksa gitu. Nggak nyaman. Banyak. Soalnya sekarang udah ini lagi, kemarin pas zaman Covid udah hilang tuh tradisi begitu tuh. Itu cuma tradisi aja. Persamaan gini enggak? Maksud Bersama gini, saya sama nih. masa main ayam. Boleh nggak boleh? Main-main aja jatuhnya ya, nggak boleh. Ini salaman mah tradisi aja nggak. Ngobrol-ngobrol mengenai imam dan makmum yang baik. Gue punya pertanyaannya sama lo berdua. Ayo. Seandainya si makmum pakai peci warna putih, imamnya peci warna hitam, sah apa enggak dalam sholat? Sah. Ya udah, ini kok. Gue mau jawab enggak, tapi nggak tahu sebabnya. Nggak tahu gue, sama sekali nggak tahu gue. Lu sah kenapa ngomong? Ya, karena kan ini preferensi kita. Nggak sah sebenarnya. Lah? Benar nggak? Sah apa enggak? Coba jelasin apa? Kalau misalkan Makmumnya makmum pakai peci putih, ke imamnya peci hitam. Sah nggak menurut lo? Sah apa enggak? Nggak salah. Dia benar. Jawab, John. Imamnya peci putih. Makmumnya peci putih. Imamnya peci hitam. Ya nggak sah sholatnya. Ya imam kan harus orang, bukan peci hitam. Baru. Anjing, gue pernah denger sih. Gue pernah denger sih nih. Aduh Pak Ustadz, gimana ya hukumnya ya? Pak Ustadz, tolong jelasin hukumnya. Bagaimana hukum mendahului imam? Misalkan Baru. makmum udah ruku, tapi imam masih ambil wudhu, bagaimana ya? Berat. Baru gue pernah denger situ. Gini. Gue udah nyimak tuh 3 menit, ternyata beneran. Cuma permainan kata-kata doang ya. Bapak emang jauh tuh Bapak, gitu. saya budi dulu gini. Imam boleh nggak nyanyi lagu dangdut? Imam Imam Syarif. kalau sholat Imam Syarifin ya. Boleh orang Imam Syarifin jadi penyanyi. Kan bener. Imam Syarifin. Bapak Setia Budi nih. Bapak Setia Budi. Gak boleh, Pak, kan imam lagi gunanya bikin sholat. Boleh Imam Syarifin tuh nyanyi. Udah. ada imam musola tinggal tenggulun. Asik kita masa diomelin, kenapa? Ih, nyuruh orang sholat kita diomelin. Lah kan bagus berpahala, nyuruh orang ayo sholat gitu kan bagus pahala. Bukan, lagi sholat kita suruh lebih super. Wah, anak tenggulun ngaco tuh ilmunya tuh. Gini. Ayo kencang-kencang boleh nggak? Boleh kan, bagus. Buat orang biar tahu kalau waktu sholat. Di rumah saya digebukin nih, Pak. Iya, di masjid gini. Kenceng. Azan tuh kayaknya. Baru juga tuh. Gimana hukum makmum datang nepok? Sebenarnya itu nggak ada penjelasannya soal kayak gitu. Sebenarnya dengan cukup, misalkan tuh berdua kan, saya berdua, nih orang sholat di kita sini. Kita nggak kenal misalkan. Iya. Kalau orang yang ngerti sebenarnya, lu bisa diri sejajar atau mundur sedikit. Mundur sedikit yang benar. Mundur sedikit. Karena dulu Nabi pernah narik sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pas lagi sholat, narik nih ke samping dia. Ibnu Abbas merasa nggak pantas dong, masa gue disejajarin sama Nabi, mundur dia dikit ke belakang sahabat Nabi ini.
Jadi itu kalau Gimana? lu lagi sholat nih, Sendiri misalnya. posisinya ya, tiba-tiba lu mau makmum nih biar dapat pahala berjamaah. Kan kalau sholat sendiri pahalanya dapat 1, kalau berjamaah kali 27 kan, 27 kali lipat. Nah, lu kalau yang umumnya di sini pasti nepok pundak tuh gini kan. Iya. Tak, Biar gitu. tahu, gue lagi menjamahi seseorang. Tapi sebenarnya kalau orang yang udah paham ilmu, cukup diri aja di samping, dia takbir Allahu Akbar, udah ngerti. Dia udah langsung Samping sejajar nggak boleh dong. munduran dikit, baiknya adabnya. Oh. Sejajar boleh, tapi baiknya adabnya Sebelah kiri, munduran sebelah dikit. kanan? Sebelah kanan. Kanan. Imam di kiri. Nah nanti kalau dia tahu-tahu, tapi kalau dia dari awal misalkan sholatnya selesai udah sholat berjamaah ya, dia pas datang nih di samping dia ada yang wudhu, nah dia nggak perlu di samping, cukup di belakang aja. Nah tapi itu biasanya ditepuk tetap begini biasanya, padahal penjelasannya nggak ada hukum apa-apaan dalam menumpuk ini, cuma itu kayak isyarat aja sebenarnya. Tapi takutnya kita refleks kalau tepuk nengok ya. Iya. Apaan? Iya takut deh. Iya juga sih. Iya takut deh. Tergantung orangnya sih. Lo aja jarang. Lo jarang. Nah, di ATM nepuk ini. Jadi ATM. Saya akan ngambil duit saya buat Jadi Anda. ATM ada hipnotis. Oke. Tapi kalau misalkan nih gue punya pertanyaan dikit nih. Kalau misalkan kita masuk ke yang depan kita udah tahiyat akhir bisa? Bisa. Enggak, gue bisa jawab. Sebelum salam. Jawaban lo dulu. Iya, sebelum salam. Sebelum salam bisa. Iya. Jadi kita udah ngikut berapa Iya. tuh? Udah ngikut satu rakaat berarti? Assalamualaikum kan iya. Ya. Nanti lanjut lagi. Gue di rakaat 2. Hitungan dapat rokaat tuh kalau lo ruku bareng imam. Oh berarti nggak dapat rakaat. Sekira sejenak sekira ucapan subhanallah lah gitu. Misalkan imam udah selesai baca itu kan, baca surat terus Allahu Akbar ruku, kita baru masuk nih. Set. Allahu Akbar, terus kita habis takbir Allahu Akbar gini Langsung langsung ruku. ruku, cet, Tuh dapat tuh. dapat Rakaat satu. dapat barengan gitu. Oke. semasa ucapan subhanallah dapat, dia sami Allah liman hamidah dapat satu rakaat. Tapi kalau udah lewat dari itu, hitungannya nggak dapat. Kalau ngetrik boleh nggak? Dinunggu. Lama-lama Sampai nanti baru ruku, kayaknya deh. Biar dapat pahalanya, biar dapat pahala. Itu nggak boleh ya? Ngetrik. Ya boleh aja, mungkin cuma kan maksudnya biar lebih panjang aja sholat berjamaahnya. Terus kan kalau kan sholat kan ada yang sir, ada yang jahar kan. Misalkan kayak sir tuh bacaan-bacaan yang ketika berjamaah tuh nggak ada suaranya, kayak sholat zuhur sama asar kan. Sisanya kan maghrib, isya, subuh, Usia lantang. azan pakai jahar, pakai disuarakan. Nah itu kalau misalnya kita sholat isya nih sendirian, bagusnya walaupun sendirian, sekiranya kuping kita bisa ngedengar tuh suara kita tuh harusnya, jangan kita diem begitu sholatnya. Nah kalau misalkan ada orang yang di samping kita, baru kita tambah kencengin lagi suaranya. Oh, biar denger. Biar denger. Limbat Amin. nggak boleh dong limbat ya? Jadi imam limbat. Pantes orang kalau misalnya suka sih gitu. Bener kan? Iya kan? Berat bener kan? Iya itu emang bapak. Iya emang ya Allah. Subhanallah. Supnya tuh kenceng tuh. Gak apa-apa nggak tuh? Hah? Enggak, kayaknya enggak kayak gitu deh pengucapan yang kalau misalkan dulu kan misalkan itu kan lafaz huruf sin gitu kan doma. Subhan kan kalau misalnya ngeluarin huruf H kan kalau kata Ustaz Betawi kan kayak gesu bebek. Gitu kan. Cuma dia lebih kayak Dilebayin. kayak kambing kayak begitu. Kayak itu sumpit. Beb. Iya. Padahal sebenarnya biasa ya. Subhanallah, gitu ya, harusnya. Subhanallah gitu, Iya. Subhanallah. Itu Tapi kurang sih emang gue juga kalau misalnya di sebelah begitu sih kurang. Berat ya. Jo, misalnya dalam situasi seperti ini, kita di musola nih, gue nggak bisa lama-lama di situ. Jadi mau sholat dalam situasi, gue bisa lama deh. Di saat masuk ke musola tuh, udah ada yang berjemaah. Dan suratnya lama-lama. Iya, gue jujur ya, Lu mau jujur bisa? ya. Iya, gue biar cepet aja. Dan emang lebih cepet gue. Dosa nggak gue? Karena gue belum tahu. Gue baru pertama kali gue nanya. Parah itu. Nggak dosa. Nggak dosa. Nggak dosa. Yes. Kalau gue bukan lebih ke cepet-cepet ya, Cuma gue pernah. cuma yang sangat disayangkan lo melewatkan pahala sholat berjamaah Iya. aja itu doang. Tuh, kalau gue pernah juga kan kalau misalnya sholat di mall tuh kadang orang suka ikutan set gitu. Kalau gue saking gue nggak ngertinya, mau gimana gitu tata caranya, gue akhirnya bikinnya ngejauh aja deh. Salah lu. Salah. Dosa besar.
Bentuk kutukan. Gua nggak ngerti. Ini kan gua udah ngerti nih. Pokoknya ruku dapat tuh. Ruku dapat tuh ayat dapat 1 rakaat. Iya, benar. Bentuk kutukan Allah lu. Apaan sih? Nih, lagi deh. Ini gue akan minta di crop gue sendiri nih karena nih oke nih. Kita habis sholat berjemaah. Gue tanya sama lu berdua dulu. Yang bener zikir apa salaman? Sama lu Maksudnya? Lo jangan jawab. Kan Maksudnya kita gimana? suka gini nih. Assalamualaikum. Iya. Iya. Yang Zikir bener. dulu. Zikir dulu. bener. Zikir dulu. Iya, gue zikir dulu Loh, lah. berarti kalau ada yang salaman kita diemin boleh dong? Ya boleh. Ya udah tuh. Boleh. Camkan. Bener gak Jo? Nah, Tuh. Jadi kalau ada yang salaman jangan ngambek kita gini orang lagi zikir. iya. Jadi yang bener Jadi itu kalau- kalau- dulu. Kalau habis yang sholat- paling bagusnya tuh habis sholat tuh istighfar, langsung istighfar 3 kali. Astagfirullah. Karena gue cukup sering nggak ngebales dia kayak sampai maksa nyaman. gitu. Oh, iya? Nggak nyaman. Banyak. Sholat Sekarang udah ini lagi kemarin-kemarin Iya. pas zaman Covid udah hilang tuh tradisi ada, begitu iya, tuh. iya, Itu ada cuma salaman, tradisi ya? aja. Iya. Kejawab. Persamaan gini enggak? Maksud Bersama gini, saya sama nih. masa main ayam. Boleh nggak boleh? Main-main aja jatuhnya ya, nggak Gini. boleh. Ini salaman mah tradisi aja nggak. Lagi, Riko lagi gini, begini. Dia udah mau, pas begini. Iya. Kan gue yang maksa ya. Gue yang maksa. Ini lagi jikir. Tiba-tiba lu yang ngelanggar. Karena sesimpel kalau ada yang memaksa begitu zikir kita jadi berhenti ya. Iya, benar. Iya. Iya, Jadi langsung itu zikir aja. sebenarnya. Iya. Udah tahu. Dia mau ngetes padahal kita tahu jawabannya, Cek. Iya. Benar. Cuma belum semua orang tahu tuh kalau Iya, karena kan benar. kalau tahu harusnya seperti itu. Kadang-kadang memang orang jadi terganggu kalau zikir, yang paling bener ya kalau udah selepas sholat ya udah kita zikir. Misalkan imam ada yang zikirnya secara bareng-bareng begitu berjamaah silakan gitu kan. Ada yang kalau mau afdol gitu misalkan kita zikirnya secara pribadi gitu, terus doa juga kan kita punya keinginan-keinginan gitu kan segala macam, apalagi kalau kita punya banyak urusan nggak bisa tuh kita ngikutin imam. Makanya Nabi dulu pernah ngomelin sahabat Nabi yang baca sholatnya, bacaan ayatnya panjang-panjang, diomelin sama Nabi. Malah ada orang yang bacanya kulhu mulu sama Nabi dibenerin. Itu diomelin sama Nabi. Muadz bin Jabal, sahabat tuh imam panjang, terus ya sama Nabi dibilangin kamu membawa fitnah pada agama ini. Diomelin sama Nabi, nggak boleh begitu. Kamu kalau jadi imam, kalau lagi bawa orang banyak nih, sholatnya dicepetin, jangan di kan karena orang ada orang urusannya, mungkin di petani, dia pedagang, ya kan segala macam, dia ninggal atau apalagi kalau kata Nabi lo jadi imam lo denger anak kecil lagi nangis, sama Nabi dicepetin sholatnya langsung. Harus kayak begitu. Jadi saking Nabi tuh ngajarin toleransi juga sama orang, jangan sampai lo orang lain tuh melihat tuh agama tuh Susah banget. susah. Iya begitu. Nabi selalu ngajarin kayak gitu. Ada yang baca Al-Ikhlas mulu, diaduin ke Nabi, ya Rasulullah, ini orang bacanya Al-Ikhlas mulu. Gimana nih sholatnya nih? Dipanggil sama Nabi, kenapa kau baca surat Al-Ikhlas mulu? Kata dia, ya karena saya suka sifat keesaan Allah gitu kan di dalam surat Al-Ikhlas itu. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah kirim salam buat orang itu, sampaiin sebagaimana dia suka sama keesaan Allah, Allah juga suka sama pribadinya dia. Sampai kayak begitu. Orang yang baca sholatnya surat Al-Ikhlas doang, ya kan, dicintai sama Allah. Orang yang baca sholat panjang, yang suratnya panjang, sama Allah, sama Nabi nggak disukain. Karena apa? Lu ngajak orang, kalau lu mau panjang, maksudnya Nabi, sendiri aja pas lagi sholat sendiri. Kan Nabi sholat sendiri kan panjang tuh, baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kan, Al-Maidah, panjang. Kalau lagi sendiri, tapi kalau lagi sama orang, jangan. Gitu. Karena kita nggak tahu, yang belakang mungkin ada yang sepuh, Iya, begitu. yang jompo. Bener, kayak begitu. Nggak boleh, maksudnya. Nah, kalau ada, gue pernah lihat tuh Jo, di taruh yang mana tuh, yang cepat dong. Ada sempat viral. Itu terus ngebut. The Flash. Nggak boleh, nggak sah sholatnya sebenarnya itu. Karena salah satu rukun sholat tuh dalam mazhab Imam Syafi'i itu tumak ninah. Artinya lo mesti tenang. Jadi kalau sholat misalkan udah selesai kan, udah baca Al-Fatihah, lo baca sholat kan misalkan kayak tadi, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lo diem dulu. Diem tumanina, baru Allahu Akbar, ruku kan. Baru lo baca doa ketika ruku, selesai, diem dulu, tenang. Sami Allahu liman hamidah. Mesti tenang, kalau lo begini-begini nggak dapet tumanina. Oh, diam dulunya tuh. Iya. Ada momen itu ya. Mesti ada, itu namanya tumanina namanya. Tumanina. Iya, itu harus diem dulu sejenak, maksudnya untuk supaya
ngetenangin diri gitu. Karena tuh kalau dalam mazhab Syafi'i itu termasuk rukun. Apakah itu termasuk sujud terakhir biasanya tuh imam-imam? Nah, kalau Dia bisa lama tuh kan. Kalau sujud terakhir begitu juga dengan berjamaah sebaiknya jangan dilakukan. Kenapa? Itu dia. Kalau lu mau kayak gitu artinya kan kata Nabi sebaik-baiknya posisi seorang hamba itu paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sedang bersujud. Iya. Nah benar. Kalau lu kagak tahu doa dalam bahasa Arab, lo doa dalam hati. Cuma baiknya lo lakukan itu ketika sholat duha, sholat tahajud, lo sholat di rumah, sholat sunnah. Jangan lo lakukan ketika di depan jamaah. Kalau pas sujud ketiduran tuh, Jup. Apaan? Sujud ketiduran. Sulit dong. Sujud ketiduran. Iya, pernah nggak? Ada tapi kayak kalau orang tua biasanya suka ketiduran kan coy. Kalau orang tua. Iya benar. Tiba-tiba lagi Kadang ada juga yang pas lagi tahiyat gini ketiduran. Iya pernah. Ya. Itu gimana tuh? Sebagai makmum kita ngapain? Kan aduh kok lama banget nih. Takut imam kita kenapa-napa kan. Bener. Kalau misalkan kayak gitu, kalau dia misalkan lama, ya lu harus yang di belakang nih harus ucap subhanallah yang di belakang imam itu. Subhanallah untuk ngikutin ya. Niatnya zikir juga untuk imam pasti tahu tentang fikih ini. Itu berarti dia diingetin gitu. Kalau dia nggak inget juga, kita berhak bangun nggak? Boleh nggak bangun? Boleh, berhak bangun untuk nerusin itu. Oh, nah kita nerusin atau melihat kondisi si imam dulu? Kalau orang yang mengetahui dikhawatirkan dia pingsan atau apa, satu orang harus mufaroqah, artinya mesti berpisah dari jamaah itu, dia pindahin dulu. Tapi sholat itu harus tetap berlanjut. Oh imamnya? Iya, imamnya harus dipindahin dulu. Yang jadi imam siapa akhirnya? Ya di belakang itu kan ada dua, yang posisi yang paling bagus di belakang, paling belakang sama imam, sama terus ada yang sebelah kanan dua nih, dua orang ini. Nah kalau misalkan yang ini satu, ya, biasanya yang paling belakang ini dia akan tahu nih kondisi imam gimana, dia iniin duluan. Nah makanya sebelah ini maju dia. Jadi imam selesaikan itu baru ntar urus tuh imam itu gitu. Jo, misalnya nih, gue lagi sholat gitu di di masjid, di masjid nih, tiba-tiba ada yang jadi makmum gue. Nah, yang misalnya kelihatan nih bayang-bayang di ekor mata gue, wah ini kayaknya si Ustadz ini nih gitu kan. Mungkin dia lebih muda tapi agamanya tinggi gitu. Merasa gue nggak enak, nggak pantas jadi imam, gue mundur boleh? Nggak boleh. Nggak boleh dong. Nggak boleh? Nggak boleh lah. Tetap gue harus jadi imam gitu? Iyalah. Kan lu sudah sholat. Dia karena niatnya dari awal dia udah makmuman, dia udah bermakmum sama lo. Niatnya dia. Nggak bisa. Dan yang paling bagus yang ketika kita sholat sendiri itu, ketika ada orang bermakmum, kita langsung rubah niat kita menjadi imaman. Jadi kita tuh niat jadi imam gitu. Jadi dapat pahala sholat berjamaah ini. Kalau misalkan contoh sholat-sholat yang kayak maghrib yang harus bersuara keras. Iya. Misalkan rakaat pertama kan dia nggak bersuara nih. Tiba-tiba abis sujud naik ditepok. Dia harus lantang tuh. Lantang tiba-tiba. Kan tiba-tiba. Harus lantang suaranya. Itu gue bisa jawab langsung. Lantang berarti di tengah-tengah pembicaraan, di tengah-tengah bacaannya dia? Atau Iya, ulang dari lagi? awal langsung enggak, pas di rakaat kedua pas di dia rakaat harus kedua. tiba-tiba bismillah. Pas rakaat keduanya. Ya, gitu, langsung begitu dia. Kan cuma Yang sholat. tadinya misalkan dia nggak ada suaranya, sebenarnya dalam sholat berjamaah itu suara, misalkan sholat maghrib, isya atau subuh, itu misalkan dia sholat nggak bersuara pun sebenarnya nggak apa-apa, tuh hukumnya sunnah aja. Gue pernah pacaran ya sama cewek, dia single mother ibunya. Ibunya strict banget secara agama, secara religi tuh strict banget. Buka puasa lah, tahun pertama, gue mungkin nggak nyampe setahun lah ya pacaran sama dia. Pas buka puasa, gue buka puasa di rumahnya, hari Minggu beserta keluarga-keluarganya, ya gak? Set, habis buka segala macam, sholat maghrib. Saya santai-santai gitu ya. Gofar jadi imam. Bom, gue udah feeling terus. Karena gue yang paling tua. Sepupunya ada umurnya beda 5 tahun dari gue, cowok. Gue bilang, gimana? Nanya ke mantan gue. Dia juga nggak tahu. Gue nanya gimana? Apanya nih cara bacanya? Cara imam gimana? Lu deg-degan gitu kan. Kan beda kan? Bacaannya. Niatnya beda ya? Iya. Niatnya doang. Niatnya doang. Niatnya bahasa Indonesia juga bisa sebenarnya. Bisa. Niat menjadi imam. Cuma kan bacanya bacaan ibarat katakan camer ya. Iya, yang kan, apa tuh? kredibilitas gue harus dijaga dong. Iya, benar. Akhirnya bagaimana?
Wah, tuh gue seumur-umur gue keringetan tuh. Boleh jadi imam. Ntar dulu, terus. Wudu. Itu aja. Terus bisa. Terus nggak bisa dia. Terus. Lolos. Wudu, gue ngobrol sama dia. Ini gimana gitu kan. Karena kalau kita terusin, ini sama aja mempertaruhkan lah. Iya, gitu benar, kan. benar. Karena gue ngobrol tuh. sama Keabsahannya. sepupunya. Iya. Takutnya alasan gue, kalau gue salah, lu semua salah nih. Iya, benar. Iya, Iya. benar. Satu sisi betul. Akhirnya gue bilang sama sepupunya, lu mau nggak gantiin? Gue alasan sama ibunya adalah, Bu saya tuh nggak pernah jadi imam. Kalau saya jadi imam takutnya saya salah, ibu jadi nggak sah semuanya. Masuk tuh logika. Iya, akhirnya benar. sepupunya Jadi imam yang akhirnya. maju. Lo makmum. Iya. Benar, Pak. Lolos Benar. dong. Benar, Lolos. benar. Itu sebenarnya sepik sebenarnya. Iya. Tapi kan alasannya bener ya? Enggak, tapi emang bener berat jadi imam, memang tanggung jawabnya tuh. Takutnya gue salah, semua salah. Imam tuh bahkan ada ancamannya kalau nggak disukain sama makmumnya itu, bahaya di akhirat itu. Jadi imam tuh nggak enak, maksudnya banyak tanggung jawabnya lah, begitulah. Kalau misalkan kita kadang, misalkan ada orang hafiz Quran, orang yang punya hafalan Al-Quran lebih banyak, yang pertama kan siapa yang, kalau dulu zaman Nabi siapa yang Islam lebih dulu, terus yang ya umurnya lebih tua, terus sama hafalan Qurannya siapa paling banyak, nah dia tuh jadi imam. Dia jadi imam. Itu kriteria awalnya kayak begitu. Kalau yang sebenarnya terus yang menjadi imam yang baik, ya nggak hanya sampai ke situ aja, dalam kehidupan bermasyarakat pun dia harus dilihat. menunjukkan. Iya, kalau lo tuh seorang imam gitu, seorang yang perilakunya baik dan benar lah gitu, bisa jadi orang itu kayak momen gitu. salah satu momen terdek-dekan dalam hidup gua. Iya benar, lo kalau Disuruh karena jadi kalau lo misal lo paksain lo jadi imam, lo malah bisa jadi dosa besar juga, Pak. Tuh kan, Memang bener berarti gua. Seandainya begitu. disuruhnya pas asar, gue rasa dia yakin aja Pin. Karena nggak ngomong. Karena di Iya, maghrib. bener. Karena maghrib. Iya, bener, Harus bener, bener. lantang. Iya benar. Bukber tahun lalu. Nah, Gue, Nabil, Bacek, Ubing buka di Roma PIM 3. Iya. Bacek biasa ke bawah suasana. Negro nih. Wes, bukber. Tak. 6:30 nih, maghrib deh. Bukber, buka puasa. Diikut Kiki, gue bilang, lu habis minum gila. Nggak mabuk gue, nggak mabuk kayaknya, nggak mabuk. Soalnya tuh gue. Gue sama Nabil, kita duluan. Nggak sah nih ada di nih. Duluan. Digini nih duluan. Sah nggak ya? Kayaknya nggak sah sih ya. Mikir tuh dia di depan musola PIM 3. Gue sholat sama Nabil. Gue rakaat terakhir, dia masuk. Dia masuk, sholat sendiri deh. Telak bawa bapak ada kali 10. Imamnya dia. Imamnya dia. Gue Nabil cabut. Jujur Ki, jujur. Gue Nabil ketawa tuh. Lu nggak boleh Ki aturan. Asli itu bapak-bapak kayak Kalau gitu gimana, Jo? Nah, itu mau gue tanya. Dia nggak mau juga jadi imam. Makanya dia memisahkan diri dari Riko sama Nabil kan karena dia minum alkohol. Sebenarnya secara sholat pun dia nggak sah. Iya, tapi kan dia mungkin sadar gitu akan hal itu, makanya dia memisahkan diri, gitu kan. Tiba-tiba jadi imam nih dia nih. Bacek. Gimana tuh? ya kalau misalkan kayak begitu, misalkan dia nggak bisa, udah dia diem aja. Misalkan kalau misal sholat maghrib nih, dia tetap niatnya sholat sendiri aja gitu, sampai nanti makmumnya nyadar dia, oh dia nggak bisa diimamin nih, atau mungkin dia sedang sholat jamak gitu. Kadang-kadang misalkan kayak kita bermakmum sama orang yang sholat sunnah, nah itu kalau dalam hadis Syafi'i nggak bisa tuh. Jadi kalau orang yang di belakang nih ngerti, mungkin jangan dia sholat sunnah, mungkin jadi berpikir begitu. Nggak bisa sebagai kan? makmum kan kita ngikut dia nih. Tiba-tiba dikerasin, dilantangkan niat sholat sunnah gitu. Atau pengen dia tetap pengen sendiri, nggak pengen jadi imam gitu kan. Kita sebagai makmum ulang lagi aja. Atau sholat niat sendiri. Ya, tetap lu dapat pahala, lu nggak dapat pahala berjamaahnya doang. Secara sholatnya lu udah selesai. Langsung sholat sendiri aja. Iya, gitu. Yang agak repot sebenarnya kayak misalkan imamnya nggak tahu ilmu tentang itu, makmumnya nggak tahu. Nah itu yang agak repot. Makanya kalau paling Jadi udah main nggak tahu aja tuh. Iya makanya, gue ketawa tuh menabil. Gue kacau. Kacau banget. Ya? Negro, ini segelas, jujur. imam tahu jawabnya besar. Total bawa bapak lagi. Buka puasa minum Negroni. Iya. Enggak maksudnya itu. batalin dulu. Ada Negroninya Bacek. Enggak, ini kalau nggak mabok mah nggak apa-apa, dia jalan sendiri. Yang gitu, cek gila. Itu tahu. Nggak usah sekalian nih.
Challenge. Sebutkan perbedaan pahala saf 1, saf 2, saf 3. Jujur, ada bedanya. Enggak. Beda, makanya orang berbondong-bondong untuk di saat koma tuh maju. Apakah Anda tahu? Enggak. Paling belakang paling dikit deh gitu. Cuma 3 saf terdepan, jujur. Iya. Yang kanan beda, kiri juga beda. Nah, kanan beda kiri beda. Iya, maksudnya yang saf sebelah kanan, Nabi pernah doain ini, didoain sama malaikat, terus saf kiri, terus gara-gara orang pada kanan semua sama Nabi, yang kiri juga didoain kayak gitu. Jadi orang berebutan, sampai pernah tuh ada di, kata Nabi kan, kalau seandainya orang tuh tahu pahalanya berada di saf depan, niscaya mereka akan berundi untuk berebutan. Iya. Untuk berada di saf depan. Yeah. Itu kata guru gue dia pernah dapetin satu tempat di Pakistan, orang mau sholat Jumat tuh sampai dapat saf pertama tuh sampai ngebeli orang. Jadi misalnya ada orang nih, pakai sop joki? pertama, udah sop pertama, Saya mau ntar lo kesana. gue beli lo, gue bayar nih. Gitu. Iya, Sampai saya kayak mau ke begitu. sana supaya jadi joki. Sampai kayak begitu ada di satu tempat. I'll be there. Jadi kalau misalnya 5 orang, Wanjoy saat depan tiduran. Biar lampaknya dapat 1, 2, 3, 4, 5. Orang joki. Tujuannya ke sholat, alias joki. Sampai ada lagi masjid yang lain diundi bener-bener untuk dapetin itu. Kalau di sini kan di Indonesia gampang aja dapet sop pertama, malah orang main. Silakan gitu. Salah sebenarnya, padahal ya harusnya berebutan. Lo dapet sop pertama tuh pahalanya besar. Di sop pertama itu. Biasa sop pertama itu. Salat berjamaah itu kalau aminnya kan malaikat ikut sholat juga kan bareng kan. Kalau misalkan pas imam baca waladhdallin, aminnya bareng sama malaikat, kata Nabi SAW, maka dosa-dosa yang lalu diampuni sama Allah tuh. Kalau kita bareng sholat berjamaah. Nih, dia mungkin gak ada hubungan sama jadi makmum ya. Tapi gue baca komen. Nah, komen ini ada irisannya sama WhatsApp kita di grup. Soal Ramadan pakai D sama H. Ramadan sama Ramadan. Nah, di komen bilang, wah nih adminnya satanik nih. Masa Ramadan nggak pakai H? Sebenarnya nggak pakai H dong. Karena dho kan. Iya, Dho sono benar. karena secara Edo. etimologi ya, tapi substansial ya nggak apa-apa, cuma perbedaan Ramadan sama Ramadan. Pakai do. Iya, karena orang kenapa pakai DH adalah dho. Iya, benar. Tapi dibacanya D doang. Di situ loh. Di situ lo iya. Dia bilang, "Bos Ramadan dong, biar saya pakai dzan." Kagak kok. Bahasa Indonesia KBBI Ramadan. Kata dia, bahasa Indonesia, gua kasih Arabnya. Bener. Tuh pas gue lagi mau ngupas kurma tuh ngomong gitu. Oke, siap. Jadi pas lagi buka ketupat kan. Nggak, intinya adalah Ramadan sama Ramadan juga nggak apa-apa sebenarnya. Iya. Nggak ada Tapi bedanya, kalau nggak ada yang artinya salah. Ramadan, bener, pakai KBBI nggak pakai H, Ramadan. Iya. Arab juga Ramadan kan artinya kan apa ya? Menyulut apa berapi-api. Ramadan Iya. tuh. Itu karena ciri khasnya bulan Ramadan itu Panas kan. panas. Iya. Nah, Ramadan kan terik matahari itu panas itu kan. Iya. Dari zaman dulu tuh ciri khasnya bulan Ramadan tuh begitu. Iya. Siangnya panas. Jadi bukan kesalahan admin atau apa buat teman-teman. Kalau ngikut inian lafaz Arab juga kan bukan ro malah Ramadan. Ramadan. Bukan ra. Kalau lu mau bilang Ramadan juga ya itu nggak bisa, dalam kaidah bahasa Arab pun nggak bisa gitu. Harusnya Ramadan. Kalau pakai tulisan Arab. Tahu kan tahu kan? Ya ini atasnya ada ini. Iya dulu. Tapi lo tahu posisi bibir begitu, coba Zo. tahu deh. Dia gini-gini masih bisa. Iya. Sisa-sisa dulu. Iya. Kalau fa, coba fa. Beda Kalau fa. Apa? Fa, kalau fa. Iya, fa. Oh iya benar. Gigi atas, gigit bibir bawah. Iya. Fa. Yes, ya. Shin. Yes. Wih, shin. Ada titik tiga. Sin sama Shin. atau lagi? Sin. Shin. Go. Ro. Ho. Emang ho bilang ya? Ro. Go. Ho ada beda lagi. Iya. Haho da. Iya. Nggak, udah kita ngaji aja. Satu episode ngaji. Ayo. Satu ayat pendek aja.
Tapi boleh di situ boleh tuh meluruskan. Iya, KBBI itu Ramadan. Arab juga Ramadan. Nggak pakai H. Kalau Arab Ramadan. Iya. Jadi bukan karena Arab kali satanik nih adminnya nggak pakai H Ramadan nih. Iya. Masa ada bohong gitu? satanik? Oh, Iya. orang dia. Apa? Apaan? Oh, kita sih ya. Enggak. Gue sih. Gue Ina atau Ina? Iya, benar. Short paling pendek. Gue percaya. Ina atau Ina Kal Kausar. Di Al Kausar. Iya. Mas Oli. Inna atau Ina kal kausar wasoli robika Pasoli. wasoli robika wanar. Ina Ina Syani akan Wal Aktar.